Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu kepada pasien dengan pasien Rama. ya. Dan saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita meminta izin dulu kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik ini. Pak, saya Alvin, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu pemeriksaan kepala dan wajah. Nah, di bagian kepala dan wajah ini terdapat inspeksi dan juga palpasi. Yang pertama kita ke inspeksi, kita lihat kesimetrisan warna kulit wajah, kemudian ada atau tidaknya benjolan, lesi, serta pembengkakan. Kita lihat pada pasien ini semuanya normal, simetris, kemudian warna kulit tidak pucat, tidak ada benjolan, lesi, serta pembengkakan. Kemudian palpasi, kita raba ada atau tidaknya nyeri tekan dan odem pipi. Odem itu kalau ditekan itu akan cekung dan lama kembali ke bentuk semulanya. Dan juga di daerah rahang. Ya, maaf ya Pak ya. Iya Pak, silakan. Pada pasien ini tidak ada nyeri tekan dan juga odem pipi serta rahang. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian mata. Pada bagian mata ini hanya diperiksa secara inspeksi atau melihat ya. Kita harus menggunakan penlight. Kita lihat warna konjungtivanya apakah normal. Yang normal itu berwarna pink. Mata. Oke. Kemudian sklerelanya putih dan tidak ikterik. Oke. Selanjutnya kita cek respon terhadap cahaya. Oke. Serta tidak ada kontak lens. Pada pasien ini semuanya normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik pada hidung dan juga sinus. Seperti biasa, yang pertama yaitu inspeksi atau secara melihat. Kita lihat dari eksternal dulu, dari luar, lihat kesimetrisannya, kemudian rongga hidung ada atau tidak lesi, sekret dan perdarahan. Kemudian pada hidung dalam atau internal kita lihat ada atau tidaknya tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu atau ciri-ciri infeksi itu seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri ataupun panas ya. Kita lihat pada pasien ini simetris, kemudian tidak ada lesi serta perdarahan dan juga tidak adanya tanda-tanda infeksi. Kemudian palpasi dan juga perkusi ya. Kita raba di daerah frontalis dan juga maksilaris ya. Ada atau tidaknya pembengkakan atau nyeri tekan. Nyeri atau tidak Pak? Tidak. Enggak. Ya, baik. Serta septum deviasi. Nah, pada pasien ini tidak ada pembengkakan, nyeri tekan, serta dan septum devisiasi. Selanjutnya pada pemeriksaan fisik pada mulut dan juga bibir. Kita lakukan secara inspeksi dan palpasi terlebih dahulu untuk struktur luar. Kita periksa warna mukosa mulut dan bibir, kemudian tekstur dan ada atau tidaknya lesi. Normalnya yaitu mukosa mulut pink, kemudian tidak pucat, tidak kebiruan, lembab dan tidak ada lesi. Ya, pada pasien ini semuanya normal. Kemudian selanjutnya kita inspeksi dan palpasi struktur bagian dalam, ada atau tidaknya gigi palsu, gigi goyang dan perdarahan. Kemudian posisi lidah langit-langit atau palatum ya.
Kita untuk masalah gigi goyang dan gigi palsu kita bisa tanyakan kepada pasien ada atau tidak, apakah Bapak memakai gigi palsu Tidak pak. dan apakah ada gigi goyang Pak? Enggak sih. Tidak ya. Pak, semangat dulu Pak. Semangat. Ya. Pada pasien ini tidak ada gigi goyang, gigi palsu dan perdarahan. Palatum utuh serta terlihat uvula dan tidak adanya tanda-tanda infeksi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada leher, arteri karotis dan juga kelenjar tiroid. Ya, pertama-tama yaitu seperti biasa infeksi serta palpasi ya. Kita bisa meminta pasien untuk melakukan gerakan lehernya ke kanan dan juga ke kiri. Coba ke kanan, ke kiri. Ya. Kemudian jarak dagu dan leher. Yang normal itu minimal 3 jari ya. Coba kenapa? Ya, pada pasien ini normal. Kemudian gerakan lehernya tidak kaku serta tidak ada pembengkakan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pembengkakan ada atau tidaknya pembengkakan kelenjar getah bening. Untuk pemeriksaan kelenjar getah bening apakah ada pembengkakan atau tidak kita bisa cek mulai dari submental, kemudian sepanjang mandibula, kemudian di depan kuping ya, serta retroaurikuler, kemudian sampai ke suboccipitalis dan di sepanjang vertebra cervical, kemudian di sepanjang sternocleidomastoideus, kemudian di infra serta supra clavicula. Kita langsung saja mulai dari segmental, vertebra suboccipitalis, kemudian ke vertebra cervical, juga pada pasien ini tidak ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening. Itu kita cek arteri karotis ya. Kita bisa periksa di lokasi pulsasi. Ya, pada pasien ini pulsasi dan juga terdengar. Oke, selanjutnya kita melakukan inspeksi dan palpasi pada kelenjar tiroid. Ya. Hal yang diperiksa yaitu kelenjar gondok ada pembesaran atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kelenjar limfo ada pembesaran atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Baik, Bapak apabila nanti ada nyeri tekan Bapak bilang untuk pemeriksaan kelenjar tiroid kita pada pasien laki-laki kita bisa melakukannya di bawah jakun. Oke. Kita bisa meletakkan kedua tangan seperti ini, kemudian tangannya silih bergantian, yang menekan yang berat terlebih dahulu terserah, kemudian yang satunya untuk meraba. Saya akan melakukan tangan kanan terlebih dahulu yang menekan. Dan ketika tangan kanan ini menekan, si pasien diminta untuk menelan. Langsung saja seperti ini, tahan Pak. Kemudian kita lakukan pada sebelahnya, tahan Pak. Pada pasien ini tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid atau normal. Selanjutnya pemeriksaan fisik pada toraks atau respirasi. Yang pertama kita lakukan secara inspeksi desimetrisan, dan pada pasien ini kita lihat dari bentuk dadanya simetris, kemudian lihat dari bentuk dada juga. Bentuk dada yang normal yaitu diameter trapeziumnya 2:1 dengan diameter anteroposteriornya.
pada pasien ini bentuk dadanya adalah normal. Kemudian kita inspeksi gerakan nafas pada pasien ya. Kita menilai pergerakan dada secara dinamis, lihat saat pasien melakukan pernapasan apakah ada bagian dada yang tertinggal atau tidak. Nah, pada pasien kali ini pernapasannya atau gerak nafasnya normal. Selanjutnya lihat apakah ada otot-otot bantu nafas yang ikut ketika pasien bernapas. Kita lihat ya ada retraksi dari otot-otot dadanya atau tidak ya. Kemudian ya pada pasien ini tidak ada retraksi pada otot-otot dadanya atau normal. Selanjutnya kita juga inspeksi warna kulit. Warna kulitnya yang pada pasien ini yaitu tidak cyanosis atau normal. Selanjutnya kita lakukan palpasi secara general terlebih dahulu, ada atau tidaknya massa, kemudian ekspansi dada, dan ada atau tidaknya nyeri tekan. Pada pasien ini tidak ada massa, kemudian dan nyeri tekan tetap normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien untuk memeriksa fremitus. Nah, pada pemeriksaan fremitus ini pasien bisa diminta untuk mengatakan 77. Kalau saya minta katakan 77, nanti Bapak katakan 77 ya. 77, 77, 77, 77, 77, 77. Pada pasien ini fremitusnya simetris atau getaran dadanya itu seimbang antara kanan dan juga kiri. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada pasien ya. Perkusi ini menggunakan tangan, di mana tangan kiri sebagai alatnya dan juga tangan kanan untuk mengetuknya. Nah, kemudian pada tangan kanan ini untuk mengetuknya itu menggunakan sendi pergelangan tangan dan tidak melibatkan sendi siku. Kita lakukan perkusi di sela-sela juga. Hasil perkusi yang normal itu bunyinya adalah sonor. Selanjutnya kita melakukan perkusi untuk menentukan batas paru hati. Kita lakukan dari kranial ke kaudal. Kita lakukan perkusi sampai terjadi suara dari sonor ke beredup. Di sini sudah terjadi perubahan suara dari sonor ke redup, dan biasanya suara ini terjadi atau batas paru hati ini terjadi di 3 ke 6. Oke, kemudian kita akan auskultasi dari dada pasien ini untuk menentukan suara nafas, trakea, bronkus, paru, dan didengarkan dengan menggunakan stetoskop. Langsung saja kita lakukan. Auskultasi ini dilakukan pada seluruh bagian paru. Nah, kemudian auskultasi yang normal itu atau bunyi nafas yang normal, mohon maaf, maksud saya bunyi nafas yang normal itu bunyinya vesikuler. Kemudian kita bisa mendengarkan bunyi nafas bronkofesikuler di daerah bronkus di sela iga 1 dan sela iga 2. Dan juga kita bisa mendengarkan bunyi nafas trakea di area trakea.
pada tahap kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada jantung. Pertama pada tahap inspeksi yaitu kita harus melihat bentuk dada. Kita lihat bentuk dadanya normal, kemudian simetris. Kemudian kita bisa lihat habitusnya, apakah bentuk dadanya memang bentuknya normal ataupun bentuk seperti vakum. Kemudian kita bisa lihat kelainan-kelainan yang ditemukan, apakah misalkan ada bekas trauma jaringan paru atau lainnya. Kita bisa lihat sambil memperhatikan inspeksi tersebut. Kemudian kita lakukan perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Di sini ada perubahan dari sonor ke timpani. Ini adalah aksilaris, kemudian kita raba di sini setelah sela iga. Kemudian kita lakukan ketukan. Apakah ada perubahannya? Ini dimulai dari batas kantung kiri. Nah, di sini ada perubahan. Jadi ini adalah batas jantung kiri. Kemudian kita lakukan pada batas jantung kanan, jantung dengan hepar. Oke. Gampang dipotong. Sorry goblok. Kita cari adanya perubahan dari timpani menuju. Nah, berarti perubahan di sebelah sini. Jadi ini merupakan batas antara paru dengan hepar atau hati. Kemudian kita lakukan perkusi ke medial untuk menentukan batas kanan jantung yang redatif. Di sini adalah perubahan menuju redup dari batas tadi ya, kita cari ke arah medial ke tengah. Nah, di sini terdengar suara redup, berarti ini merupakan batas jantung sebelah kiri. Kemudian dari garis tersebut kita bisa menentukan teruskan ke arah medial tersebut untuk menentukan batas jantung absolut dari pekat. Kita teruskan dari sebelah sini. Nah, ini ada perubahannya. Kemudian kita lakukan perkusi pada linear parasinalis kiri untuk menentukan garis pindah jantung. Kita lakukan perkusi pada sebelah kiri. Nah, kemudian kita cocok dari batas jantung kanan yang kita teruskan sampai menunjukkan batas jantung kiri. Ini kita menemukan batas jantung kirinya. Kemudian kita auskultasi menggunakan stetoskop. Bagian diafragma dan bel dari stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung. Langsung saja kita auskultasi sambil raba arteri karotisnya sesuai atau tidak. Baik, pada pasien ini normal terbunyi bunyi jantung loop dan bunyi jantung loop. Tidak ada bunyi jantung tambahan atau S1, S3 atau S4. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada abdomen atau perut ya. Ada yang pertama yang kita periksa yaitu kita melakukannya dengan cara inspeksi atau melihat dahulu. Kita lihat kuadran kiri kanan, atas, kemudian kuadran kiri kanan bawah, apakah simetris atau tidak. Kemudian warna kulit dengan warna kulit lainnya itu sama atau tidak. Kemudian adanya lesi, skar, distensi, tonjolan, pelebaran vena atau kelainan umbilikus. Baik, secara infeksi pada pasien ini kuadran kiri kanannya maupun atas maupun bawah terlihat simetris. Kemudian warna sama dengan warna kulit lain dan tidak ada lesi, skar, distensi, tonjolan, pelebaran vena dan kelainan umbilikus atau hernia umbilikus sebelah sini. Baik.
Infeksi kita tidak langsung ke palpasi atau perkusi, tapi kita mendahulukan auskultasi terlebih dahulu. Nah, pada auskultasi kali ini yang diperiksa yaitu suara peristatik atau bising usus di semua kuadran bagian diafragma menggunakan bagian diafragma dari stetoskop, dan suara pembuluh darah dan friction aorta, kemudian arteri renalis dan arteri iliaca. Baik, kita dengarkan suara peristatik atau bising usus pada semua kuadran. Baik, pada pasien KRI ini suara peristatik terdengar setiap 30 kali per menit dan terdengar denyutan arteri renalis, arteri iliaca dan aorta. Baik, setelah melakukan auskultasi pada rongga abdomen, kita langsung melakukan perkusi secara general sambil memperhatikan apakah ada rasa sakit pada pasien ataukah ada. Ya, kita lakukan ya. Perkusi yang normal akan menghasilkan suara timpani pada dinding abdomen. Kemudian perkusi berikutnya adalah menilai atau melihat besar hati atau hepar. Pertama kita lakukan perkusi dari arah kranial ke kaudal di sepanjang garis midclavicular. Baik, kita lihat ya, kita akan menemukan perubahan suara dari sonor menuju redup. Nah, di sini di sela IGA 6 kita beri tanda sebelah sini, jangan sampai lupa. Kemudian kita lakukan perkusi dari kaudal ke arah kranial masih di sepanjang garis dari midclavicular. Kita mulai dari umbilicus. Kita akan menemukan perubahan dari timpani ke pekat. Nah, dari sini maka kita melakukan pengukur dari titik dari tadi sampai titik ini normalnya disebutkan ini pada garis sepanjang 6 sampai 12 cm. Kemudian kita lakukan perkusi sepanjang garis midsternal dari arah kranial ke kaudal, dan kita akan menemukan perubahan bunyi sonor ke redup. Nah, sekitar di sini. Kemudian kita lakukan perkusi di sepanjang garis midsternal dari kaudal ke kranial sampai terjadi perubahan dari timpani ke pekat. Nah, sekitar di sini. Maka kalau kita ukur panjangnya normalnya adalah 4 sampai 8 cm. Kemudian perkusi selanjutnya adalah untuk menilai apakah pada pasien ini terdapat asistit atau tidak. Kita memulai perkusi dari arah umbilicus ke arah lateral kanan. Norma pemisahan perkusi pada abdomen adalah timpani. Ketika nanti ada asistes, maka suara itu akan berubah menjadi redup.
pada pasien ini tidak terdapat asistes. Untuk selanjutnya kita lakukan palpasi. Untuk melakukan palpasi kita menyuruh pasien untuk melakukan penekukan kedua lututnya. Ini ditujukan untuk agar otot-ototnya relaksasi. Lakukan palpasi secara general sampai menanyakan pada pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Sampai kita juga meraba apakah ada suatu benjolan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk menentukan apakah adanya pembesaran hepar, kemudian ginjal maupun limfa. Kita mulai dulu dari pembesaran hati. Untuk pembesaran hati kita akan melakukan palpasi mulai dari kaudal ke arah kranial ke arah arcus costae. Kita palpasi menggunakan sisi radial dari tangan kita. Kemudian pada saat kita melakukan penekanan, kita meminta pasien melakukan inspirasi dengan harapan pada saat pasien melakukan inspirasi dia akan turun ke bawah, mendorong hati sehingga lebih mudah untuk kita raba. Oke. Nanti kalau saya bilang tarik nafas ya Pak ya. Penekanan ini dilakukan searah dengan arus seperti ini. Oke. Tarik nafas Pak. Tarik nafas Pak. Kita lakukan gerakan parabola. Tarik nafas Pak. Pada pasien ini hatinya tidak tahu hati mempunyai dua lobus, satu lagi lobus kiri, maka yang satu lagi kita mulai dari arah umbilikus. Tarik nafas Pak. Oke. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas Pak. Ya. Apabila terdapat pembesaran hati lobus kiri, maka akan teraba hati di daerah ascophalte ini atau di daerah epigastri ini. Tetapi pada pasien ini tidak kita dapatkan pembesaran hati. Yang kedua, untuk melakukan pemeriksaan pembesaran limfa, maka kita lakukan palpasi di sepanjang garis subnal. Kita lakukan palpasi seperti tadi, pasien diminta untuk bernapas. Napas Pak. Napas. Oke. Napas. Oke. Napas. Apabila teraba suatu massa padat di sepanjang garis sebelah ini dan kita mencari lekukan atau yang disebut dengan indura, maka itu adalah pembesaran limfa. Pada pasien ini tidak ada atau tidak kita temukan pembesaran limfa. Oke. Kemudian palpasi selanjutnya adalah palpasi ginjal. Normal ginjal tidak dapat dipalpasi, tetapi kalau ada pembesaran ginjal maka itu akan teraba. Kita lakukan tangan kiri kita di sudut dari osteovertebra, maaf Pak, di sini. Kemudian tangan kanan kita di sini. Oke. Kemudian kita coba gerakan tangan kiri kita. Nah, ketika kita menggerakkan tangan kiri kita, tangan kanan ini berusaha untuk merasakan adanya suatu sentuhan dari ginjal yang digerakkan oleh tangan kiri kita. Pada kondisi normal ginjal tidak akan teraba. Tapi apabila ada pembesaran ginjal, ketika kita melakukan pemeriksaan ini, kita akan merasakan adanya ginjal yang menyentuh tangan kanan kita. Kemudian kita lanjutkan dengan sisi kiri. Maaf ya Pak ya. Maaf Pak. Oke, kita gerakan tangan kiri kita. Ya, dan kita mencoba merasakan adanya sentuhan dari ginjal. Nah, pada pasien ini tidak didapatkan adanya pembesaran ginjal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Untuk yang pertama seperti biasa, yaitu kita periksa secara inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat warna kulit ya, warna kulit pasien ini normal ya, kemudian berwarna pink, kemudian tidak ada lesi, kemudian
tidak pucat, tidak biru, dan tidak ikterik atau ikterik itu penyakit kuning. Pada pasien ini semuanya normal. Untuk selanjutnya kita melakukan palpasi kulit. Kita cek kelembapan dari kulit pasien ini, kemudian suhu permukaan kulit, dan juga turgor kulit. Untuk turgor kulit kita bisa mengeceknya dengan cara sedikit menyubit pada perut pasien ini. Pada pasien ini lembab, kemudian suhunya normal, turgor juga elastis dan tidak odim. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada kuku. Kita periksa secara inspeksi terlebih dahulu bentuk dan warna kuku. Apa bisa saya lihat bentuk dan warna kukunya? Satunya Pak. Baik, pada pasien ini bentuk normal, kemudian tidak ada tanda-tanda jari tabu atau clubbing finger atau kukunya berbentuk bulat. Selanjutnya kita melakukan palpasi untuk mengecek pengisian kapiler atau capillary refill time. Biasa kita singkat dengan CRT. Oke. Kita bisa mengeceknya dengan sedikit menekan pada pasien ini. Oke Pak ya. Oke. Nah, pada pasien ini aliran darah kuku kembali 3 detik ya, dalam artian normal. Baik. Sekian pemeriksaan fisik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.